Halo, selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran religiositas. Adapun pokok materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang keutuhan ciptaan. Saya berharap kita semua tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Manusia membutuhkan air, makanan, udara, sumber energi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Mungkin itu bisa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa memang air, makanan, dan udara itu merupakan hal yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mana manusia memperoleh air yang bersih, makanan yang sehat, dan juga udara yang bersih? Tentu itu manusia memperoleh dari sumber daya alam, ya, air bersih, lahan yang subur, dan juga udara yang segar. Kita semua tahu bahwa alam itu merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada awalnya, Tuhan menciptakan semuanya indah, dan Allah mengharapkan supaya manusia mampu menjaga keutuhan ciptaan tersebut. Apa yang dimaksud dengan keutuhan ciptaan? Keutuhan merupakan suatu keadaan yang tidak retak, tidak terpisah-pisah, dan tidak tercerai-berai. Sementara ciptaan adalah semua makhluk ciptaan Tuhan, yaitu manusia, alam semesta dengan segala isinya. Maka keutuhan ciptaan mempunyai arti di mana suasana hidup yang diwarnai oleh kesatu paduan yang menyeluruh dari semua ciptaan Tuhan, hidup bersama di alam semesta sebagai saudara satu sama lain. Itulah yang dimaksudkan dengan keutuhan ciptaan. Siapa yang mampu menjaga keutuhan ciptaan tersebut? Tentu, yang menjaga keutuhan ciptaan tersebut itu adalah manusia. Namun, pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, bahwa manusia itu sering rakus dengan mengeksploitasi alam yang ada. Hutan yang bagus, hutan yang hijau, itu bisa kita lihat dalam gambar ini, itu menjadi gundul, dan pembakaran hutan, dan penebangan kayu sembarangan. Maka dengan itu, keutuhan ciptaan Tuhan akan terganggu karena manusia tidak mampu menjaganya dengan baik. Manusia sebagai perusak alam ciptaan. Banyak keindahan alam telah dirusak karena orang mengejar kebutuhan dan memuaskan keinginannya sendiri. Sehingga masalah lingkungan menjadi suatu yang cukup memprihatinkan. Antara lain, yang pertama, penebangan hutan secara sembarangan dan berlebihan tanpa memperhatikan pentingnya reboisasi. Jadi manusia hanya menebang, tetapi tidak memiliki kemampuan ataupun tidak mau untuk menanam kembali. Sehingga dengan itu, hutan akan semakin menjadi gundul. Yang kedua adalah tentang pencemaran udara. Hal ini bisa berasal dari industri ataupun pabrik-pabrik yang ada. Maka dengan itu, dengan adanya polusi udara itu, maka juga keutuhan ciptaan akan terganggu. Dan juga kesehatan manusia juga akan berkurang karena manusia akan menghirup udara yang kotor
dari polusi-polusi yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik ataupun industri-industri tenaga nuklir. Yang ketiga adalah penggunaan pupuk jenis pestisida yang menyebabkan tanah menjadi tidak produktif. Itu bisa kita lihat dalam gambar yang ada pada slide ini. Secara tidak kita sadari bahwa ternyata asap mobil, sepeda motor yang sering kita gunakan juga akan menimbulkan polusi udara yang menimbulkan penyakit bagi manusia. Seperti kita lihat dalam gambar ini, bahwa banyak orang membuang sampah secara sembarangan, dan mungkin juga kita pribadi sering membuang sampah bukan ke tempat sampah, tapi di mana kita suka. Dengan cara kita membuang sampah yang sembarangan tersebut, akan mengakibatkan parahnya kondisi tanah. Dan lama-lama tanah akan menjadi tandus karena ada banyak sampah yang tidak bisa diuraikan oleh tanah. Masalah lingkungan yang memprihatinkan yang keenam adalah adanya penambahan areal tanah yang tidak produktif. Yang ketujuh, peningkatan erosi tanah akibat gundulnya bukit dan gunung, karena banyak orang sudah menebang hutan. Yang kedelapan, pendangkalan sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir. Yang kesembilan, pengurangan air di permukaan dan di dalam tanah, bahkan air semakin kotor. Mengapa demikian? Karena banyak juga orang membuang sampah ke sungai. Yang selanjutnya, pencemaran laut sehingga menipisnya karang dan ikan di laut. Dan juga ini tetap juga sampah yang dibuang sembarangan ke laut. Yang ke-11, pemukiman hidup semakin padat dan tidak sehat. Yang ke-12, penipisan lapisan ozon. Jika terjadi keprihatinan lingkungan yang sudah dijelaskan di atas, apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan keutuhan ciptaan tersebut? Yang pertama yang kita lakukan supaya kita mampu menjaga keutuhan ciptaan itu, yang pertama adalah buang sampah pada tempatnya. Hendaknya pada tempat sampah itu dibedakan apakah sampah yang busuk, yang kedua apakah sampah yang bisa dibakar, ya jadi itu dipisahkan sehingga dengan itu kita bisa sampah yang bisa terurai bisa kita buat jadi pupuk, dan sampah yang harus dibakar juga bisa dibakar, sehingga dengan itu kita bisa dikatakan kita telah mampu untuk menjaga keutuhan ciptaan. Gerakan yang kedua adalah gerakan menanam pohon. Dalam hal ini, kita diharapkan setiap pribadi itu memelihara tumbuh-tumbuhan ataupun pohon yang ada di sekitar kita, dan juga untuk menanamnya supaya sekitar rumah kita itu menjadi sejuk dan segar. Dan hendaknya kita jangan sembarangan untuk menebang pohon. Maka dengan cara seperti itu, gerakan itu sudah dinyatakan bahwa kita juga sudah menjaga keutuhan ciptaan. Gerakan yang ketiga adalah daur ulang sampah. Beberapa jenis sampah seperti botol minuman dan kardus dapat didaur ulang. Kreasikan sampah tersebut menjadi hiasan atau barang lain yang dibutuhkan di rumah, sehingga mengurangi jumlahnya di lingkungan. Gerakan yang keempat adalah gunakan air secukupnya. Ya, semakin sedikit air yang kita gunakan, semakin sedikit pula limpasan dan limbah yang akhirnya berakhir di lautan. Dalam hal ini, mungkin kita kalau di sekolah, gunakanlah air secukupnya.
Kalau misalnya di kamar mandi, jangan tinggalkan keran hidup sehingga airnya meluber. Itu yang dimaksudkannya, supaya kita mampu menggunakan air secukupnya. Gerakan yang kelima adalah membawa botol minuman sendiri. Hendaknya kita selalu membawa botol minuman kita sendiri ketika bepergian. Hal ini menghindari supaya kita tidak membeli minuman dalam botol atau gelas plastik. Dengan begitu, sampah plastik pun akan menjadi berkurang. Gerakan yang keenam adalah membuat kompos. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa jika membuang sampah, hendaknya kita bedakan sampah yang busuk dan yang tidak busuk. Maka sampah yang busuk itu akan kita olah menjadi kompos. Ini akan membantu mengurangi jumlah limbah padat yang Anda hasilkan. Selain itu, kompos juga bermanfaat sebagai pupuk alami. Gerakan yang ketujuh adalah mengurangi pemakaian plastik. Hendaknya kita belanja dengan menggunakan tas untuk mengurangi pemakaian plastik. Itulah beberapa cara untuk menjaga keutuhan ciptaan. Yang menjadi kesimpulan adalah Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Alam ciptaan itu diserahkan kepada manusia untuk diusahakan dan dikembangkan. Namun karena kerakusan manusia, keutuhan alam ciptaan menjadi rusak. Maka kita sebagai manusia yang beriman, marilah kita jaga keutuhan alam ciptaan itu dengan memelihara bumi dengan baik. Dengan cara melakukan hal-hal kecil namun memiliki manfaat yang besar, yaitu dengan yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, 2. Tidak sembarangan menebang pohon, 3. Memelihara kebersihan lingkungan sekitar, yang keempat, mengurangi pemakaian plastik. Demikianlah pembelajaran kita tentang keutuhan ciptaan. Saya berharap kita semua mampu untuk menjaga keutuhan alam ciptaan tersebut. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih banyak.